Ada gambar-gambar yang tak bisa dilupakan. Benjamin Netanyahu yang dulu angkuh, percaya diri, berwajah keras, kini harus memohon bantuan dari orang yang dulu dia khianati, Donald Trump. Ya, Netanyahu yang sama, yang dulu merasa bisa memanipulasi segalanya. Sekarang ia memohon, terhina, ditinggalkan. Dan jawaban Trump, sebuah penolakan dingin, tajam, dan tanpa ampun. Momen ini bukan hanya sekadar episode politik, melainkan pertanda, sinyal bahwa sesuatu telah bergeser. Apa yang akan Anda dengar di sini, media-media besar takkan berani mengatakannya, tapi kami akan melakukannya. Saudara-saudari, jika kalian percaya bahwa ketidakadilan harus diungkap dan bahwa para tiran harus bertanggung jawab, maka like video ini sekarang, bagikan ke teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar. Penindasan takkan pernah menang. Setiap tindakan kecil punya arti untuk memperdengarkan suara kebenaran yang mungkin ingin dibungkam orang lain. Netanyahu terisolasi dan melemah. Kini berpaling kepada Donald Trump, berharap mendapat dukungan Amerika di saat Iran semakin berpengaruh. Namun upayanya ini datang setelah ia mengkhianati Trump ketika pemilu Joe Biden. Hari ini, Iran menimbulkan ketakutan dan Netanyahu yang terpojok berusaha mengaktifkan kembali jaringan lamanya. Ini adalah penghinaan publik, lebih dari sekadar ketegangan diplomatik. Pada 2020, panggung politik Amerika berguncang akibat pemilu yang panas, diwarnai tuduhan, penghitungan ulang, dan polemik. Donald Trump, meski masih presiden, melihat bayangan Joe Biden makin kuat, dan di tengah gejolak itu, seorang yang dulu dikira setia justru menjauh, Benjamin Netanyahu. Dialah yang selama masa jabatan Trump selalu memuji kedekatannya dengan Presiden Amerika, kini berbalik arah begitu hasil pemilu diumumkan. Tak ada lagi senyum lebar, tepukan di pundak, dan pidato persatuan. Netanyahu termasuk pemimpin pertama yang memberi selamat kepada Joe Biden, padahal Trump menolak mengakui kekalahan. Tindakan ini bukan sekadar basa-basi, ia dilihat sebagai pengkhianatan, sebuah tikaman dari belakang, apalagi datang dari sekutu yang selama ini Trump lindungi dan dukung, termasuk ketika memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem. Sebuah gestur simbolis untuk entitas Zionis. Dengan begitu, Netanyahu menunjukkan kepada dunia bahwa ia hanya mengenal satu hukum, kepentingan sesaat. Ia meninggalkan Trump saat Trump dianggap tak lagi berguna, tak lagi berpengaruh. Namun, manuver politik semacam ini betapapun lihainya, tetap meninggalkan bekas. Trump yang terluka harga dirinya, tak melupakan apapun. Ia mengingat setiap gerakan, setiap kata, setiap pengkhianatan. Dan pilihan Netanyahu ini menjadi titik balik. Sebab mereka yang berkhianat di saat nyaman akan menuai akibatnya saat badai datang. 4 tahun kemudian, di 2024, situasi sudah berubah. Dunia dalam ketegangan, Iran makin bertekad, dan Netanyahu kian lemah, seperti berdiri di tanah yang goyah. Dulu ia tampil sebagai ahli strategi, kini ia limbung, dan dalam keadaan mendesak, ia berpaling kepada orang yang dulu ia khianati, Donald Trump. Pemandangan ini begitu menusuk. Mantan Perdana Menteri, yang dulu angkuh, kini berusaha memperbaiki keadaan seperti pengemis politik, berharap Trump melupakan pengkhianatannya. Ia datang lagi dengan nada manis, menebar pujian, berlagak akrab, memamerkan senyum palsu di depan kamera. Ia kira bisa menghapus luka lama hanya dengan kata-kata kosong. Ia salah. Netanyahu percaya bahwa dunia berputar sesuai perhitungannya, bahwa penghinaan bisa ditebus lewat diplomasi, dan bahwa harga diri para penguasa bisa dilunakkan lewat formalitas. Namun Trump tetap setia pada dirinya sendiri, tak melupakan apapun. Ia ingat pisau yang menusuknya dari belakang di 2020. Ia membaca gerak-gerik Netanyahu, dan di balik kata-kata manisnya, hanya ada penghinaan. Bagi Trump, ini bukan sekadar permintaan dukungan, ini permohonan munafik. Dan untuk Netanyahu, ini adalah kejatuhan brutal ke dunia nyata. Semua topengnya terlepas. Pelindung lamanya kini bungkam, diamnya Trump lebih nyaring daripada pidato manapun. Dan dalam kebisuan itu, segala keangkuhan Netanyahu runtuh. Jawaban pun tak perlu menunggu lama. Trump setia pada ingatannya yang tajam dan egonya yang melegenda, menolak uluran tangan Netanyahu tanpa ampun. Tanpa basa-basi, tanpa kompromi, dia menolak dengan ketus tanpa secuil pun diplomasi. Baginya ini bukan sekadar keputusan strategis, melainkan urusan pribadi.
Ia terlalu ingat bagaimana Netanyahu buru-buru memberi selamat kepada Joe Biden, mengabaikan tuduhan kecurangan yang ia, Trump, lontarkan dengan berapi-api. Pada hari itu, ia paham bahwa sekutu Israelnya hanya seorang oportunis, siap berpindah sisi begitu angin berbalik arah. Maka hari ini, ketika Netanyahu datang, seolah tak terjadi apa-apa, Trump menatapnya seperti seseorang menatap pengkhianat. Ia merasa tak berutang apapun padanya. Lelaki yang ingin dikenang sebagai presiden paling pro-Israel dalam sejarah itu kini berbalik memunggungi Tel Aviv. Bagi Trump, saat ini bukan waktunya untuk sanjungan atau aliansi tak seimbang. Ia sedang berkampanye dan mendukung Netanyahu hanya akan menjerumuskannya ke dalam rawa tanpa ujung. Dan ia tahu itu. Jauh di dalam dirinya, ia bahkan bisa saja menikmati pembalasan dingin ini. Sebab di panggung politik para penguasa, luka ego tak pernah benar-benar hilang. Luka itu hanya bersembunyi hingga tiba saatnya untuk dilunasi. Dihadapkan pada penolakan dingin Trump, Netanyahu tak mau menyerah. Ia mengubah strateginya. Jika tak bisa mendekatinya secara pribadi, maka ia akan berusaha menjangkaunya di depan publik. Dan apalagi cara terbaik selain memanfaatkan hari ulang tahun untuk berpura-pura akrab. Di akun Twitter resminya, Netanyahu memposting pesan manis. Selamat ulang tahun Presiden Trump, disertai foto lama mereka berdua, tersenyum berdampingan bak sekutu yang tak terpisahkan. Namun, di balik pesan sederhana itu, terselip jeritan putus asa politik. Ia berharap bisa melunakkan hati mantan presiden, bermain dengan ego, memujinya, agar mendapatkan apa yang tak bisa ia raih secara privat. Dukungan. Cuitan itu sudah dikalkulasi matang, dirancang seperti kartu pos manipulatif. Ia ingin para pemilih pro-Trump melihat gambar itu dan percaya bahwa aliansi mereka utuh. Tetapi warga Amerika tak mudah dibodohi, dan Trump apalagi. Ia pun melihatnya di Twitter dan ia juga tahu membaca isyarat. Pesan itu ia baca bukan sebagai tanda persahabatan tulus, melainkan sebagai upaya putus asa untuk berpegangan pada hubungan yang sudah mati. Netanyahu, yang dulu ahli berkomunikasi, kini sampai harus memainkan kartu pujian publik. Ia berharap lewat gambar dan kata-kata bisa memutar balik penolakan tegas itu. Tetapi, ketika citra hanya menjadi taktik, ia kehilangan maknanya. Ini bukan kali pertama Netanyahu memperlihatkan gejala panik. Beberapa bulan sebelumnya, sebuah peristiwa mengguncang lingkaran kekuasaan. Sebuah drone dari Lebanon menghantam dekat kediaman pribadinya. Getarannya terasa ganda. Pertama, karena itu adalah pesan nyata bahwa Netanyahu, meski dijaga ketat, tidaklah tak tersentuh. Kedua, karena serangan itu mengungkap kebenaran yang ingin ia sembunyikan di balik pidato-pidatonya. Ia ketakutan. Ketakutan yang begitu personal. Dan ketakutan itu segera tampak jelas di mata publik ketika Iran melancarkan pembalasan atas provokasi Israel. Dan pesawat pribadi Netanyahu segera lepas landas tergesa-gesa dari Tel Aviv. Tujuannya, Yunani. Bukan untuk misi diplomatik, melainkan untuk melarikan diri. Ya, melarikan diri. Sementara rakyatnya harus menghadapi serangan dan sirene meraung di jalanan. Ia memilih pengungsian sementara, jauh dari api pertempuran. Pelarian ini mengungkap kelemahan besar. Lelaki yang selama ini menyerukan untuk menghajar Iran sekuat-kuatnya, ternyata tak sanggup menanggung akibat dari keputusannya sendiri. Ia tahu pembalasan pasti datang, dan alih-alih berdiri di sisi warga negaranya, ia malah lebih memilih jalan pintas untuk kabur. Momen ini, meski jarang diberitakan, berbicara banyak, sebab pemimpin yang melarikan diri saat drone berdengung adalah pemimpin yang goyah. Sementara Netanyahu terbang menuju Yunani, jauh dari pertempuran, rakyat Israel harus menanggung dampak langsung keputusannya. Di jalan-jalan Tel Aviv dan kota-kota lain, ketakutan merebak, nyata dan menyesakan. Sirine berbunyi memaksa penduduk berlari ke tempat berlindung, hati mereka berdebar. Keluarga-keluarga berdesakan dalam gelap, anak-anak gemetar, dan wajah mereka menyiratkan kegelisahan dan ketidakpastian. Isolasi itu nyata, bukan hanya secara geografis, melainkan secara moral. Sebuah bangsa ditinggalkan sendiri, dikhianati pemimpin yang lebih memilih melarikan diri ketimbang menghadapi kenyataan. Gambar demi gambar memperlihatkan ketegangan sebuah bangsa, terpaku menanti serangan berikutnya, sadar bahwa para pemimpin mereka gagal melindunginya. Ini bukan lagi perang di kejauhan, melainkan kenyataan brutal di ambang pintu mereka. Dan di tengah kekacauan ini, perasaan ditinggalkan tumbuh makin dalam, menggali jurang antara rakyat dan mereka yang seharusnya memimpin. Setiap menit yang dihabiskan Netanyahu jauh dari garis depan adalah menit di mana kepercayaan rakyatnya semakin retak.
Sejarah mengajarkan kita sebuah kebenaran abadi yang termaktub dalam sunnatullah. Para penindas sebesar apapun kuasa dan keangkuhannya pasti akan tumbang. Ditinggalkan dan dikhianati bahkan oleh mereka yang dulu setia, mereka akan sadar betapa rapuhnya imperium mereka. Netanyahu adalah contoh hidupnya. Kejatuhannya bukan sekadar kekalahan politik, melainkan tanda ilahi. Pengingat bahwa keadilan Allah tak pernah tidur. Ketika kesombongan mendorong seseorang untuk berkhianat, memanipulasi, dan menebar ketakutan, hukumannya pasti datang. Dan meski sang penindas berpegang erat pada ilusinya sendiri, bobot kebenaran pada akhirnya membuatnya terjungkal. Pelajaran ini, wahai saudara-saudaraku, harus memupuk kesabaran dan keimanan kita. Di hadapan ketidakadilan, kemenangan akan menjadi milik mereka yang tetap lurus dan percaya kepada Allah. Hingga hari ini, sebuah video terus beredar di media sosial. Tampak Netanyahu jelas tegang dan nyaris gemetar saat berbicara di depan umum. Sorot matanya menyiratkan kegelisahan mendalam, seakan ia merasakan beratnya peristiwa di pundaknya. Pada hari yang sama di sebuah masjid, sebuah ayat Al-Quran bergema kuat. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan dalam diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd 13:11. Pengingat ilahi ini memperjelas situasi genting itu. Kelemahan seorang tiran seringkali mencerminkan kondisi rakyatnya yang terpecah dan kehilangan arah. Kebenaran terpampang jelas dan tak terbantahkan. Saudara-saudaraku, apa yang kita saksikan dari Netanyahu adalah bukti nyata bahwa firman Allah itu benar. Sang penindas, meski pongah dan berkuasa, pada akhirnya dihinakan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dan jangan pernah mengira Allah lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim. Dia hanya memberi mereka tenggang waktu. Surat Ibrahim 42. Sabar dalam ketentuan Allah bukan kelemahan, melainkan hikmahnya. Keadilannya pasti tiba, walau kadang tertunda di mata kita. Para penguasa hari ini mungkin tampak tak tergoyahkan, tetapi kejatuhan mereka pasti, sebab Allah adalah sebaik-baik hakim. Di hadapan kenyataan ini, mari teguhkan keimanan, sabar, dan berharap hanya kepadanya. Sebab kemenangan pasti berpihak kepada mereka yang tetap teguh di jalan kebenaran dan keadilan, walau menghadapi kezaliman. Semoga pesan ini memberi kita kekuatan dan keteguhan untuk tak pernah putus asa. Sementara sirene meraung di jalan-jalan Tel Aviv dan jet pribadi Netanyahu melesat menuju Yunani, di sanalah ketakutan menghantam keluarga-keluarga dan anak-anak mencari perlindungan, sementara ia memilih melarikan diri. Kejadian ini adalah tamparan pahit yang menunjukkan kebenaran bahwa mereka yang memerintahkan perang bukanlah mereka yang harus menanggung akibatnya. Rakyatlah yang harus membayar harga termahal, sendirian dan ditinggalkan, sementara para penguasa bersembunyi di balik layar dan pidato kosong. Namun ingatlah saudara-saudara, hari perhitungan pasti akan tiba. Entah di dunia ini lewat keadilan manusia, atau kelak di akhirat, di hadapan mahkamah Allah, tiada seorang pun akan lolos dari perbuatannya. Kebenaran ini harus membuat kita waspada, membela keadilan, dan yakin pada kemenangan kebenaran. Wahai Allah, Engkau yang maha adil dan maha penyayang, lihatlah mereka yang tertindas dan teguhkan mereka dalam cobaan ini. Bukalah tabir kebohongan para tiran, dan jangan biarkan ketidakadilan menang. Berilah kami kekuatan untuk tetap teguh di jalan iman, dan jangan jadikan kami bersekutu dalam kezaliman dengan diam kami. Amin. Jika video ini memberi pencerahan kepadamu, jangan ragu untuk berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan. Dan yang terpenting, bagikanlah kepada 3 saudara agar pesan ini lebih luas menjangkau banyak orang. Setiap langkah kecil berarti, dan setiap berbagi adalah langkah menuju keadilan. Jangan hanya menjadi penonton, jadilah saksi yang berpihak pada kebenaran.